Di balik pintu istana, di mana setiap tatapan memiliki makna dan setiap bisikan menyimpan kekuatan, sebuah pengungkapan telah mengguncang ketenangan kerajaan. Putri Anne, yang dikenal karena kesetiaan dan sikapnya yang pendiam, telah memecahkan keheningan selama puluhan tahun untuk menyampaikan sebuah pesan yang dulu disegel oleh almarhum Ratu Elizabeth II sendiri. Pesan itu bukan ditujukan kepada Raja Charles, bukan pula untuk pewaris tahta manapun, melainkan untuk Catherine, yang dengan kekuatan tenangnya telah membangkitkan sesuatu yang mendalam dalam monarki. Ketika kata-kata Anne bergema di lorong-lorong, megah istana, bahkan sang raja pun terdiam tanpa kata. Lalu, apa sebenarnya yang dilihat sang ratu dalam diri Catherine? Mari kita ungkap bersama. Semua bermula di sudut paling sunyi istana Buckingham, jauh dari sorotan kamera dan pengawasan publik yang ketat. Pada suatu sore yang dingin di awal bulan Maret 2023, di sayap tertua istana, sebuah pertemuan pribadi berlangsung. Pertemuan itu sangat eksklusif dan terlindungi hingga bahkan staf senior pun tidak mengetahuinya. Tidak ada catatan resmi, tidak ada jadwal, dan tentu saja tidak ada kebocoran informasi. Hanya beberapa anggota keluarga kerajaan yang terpilih, yang terikat oleh darah dan beban warisan, hadir di sana. Apa yang dibicarakan dalam ruangan itu tidak akan pernah terlupakan. Pertemuan itu kecil dan intim. Raja Charles, Putri Anne, dan beberapa orang lain yang namanya tetap dirahasiakan. Tidak ada pembantu, tidak ada pengawal kerajaan yang mengintai, hanya keluarga. Dinding ruang itu yang telah menyaksikan penobatan raja, pewarisan tahta, dan rahasia-rahasia terkubur, kini kembali menjadi saksi sejarah yang sedang berlangsung. Namun kali ini, perubahan tidak datang dengan gemuruh terompet. Ia hadir lewat suara yang tenang, rendah, dan penuh maksud. Putri Anne, satu-satunya putri sang ratu, dikenal sebagai sosok yang teguh dan penuh tanggung jawab. Ia bukan tipe yang suka berlebihan atau sentimental. Kesetiaannya pada mahkota tidak pernah diragukan. Maka ketika ia mulai berbicara, semua mata tertuju padanya dengan penuh perhatian dan khidmat. Ini bukan sekadar kenangan biasa, bukan pula cerita yang sering diceritakan sang ratu. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terduga dan sangat mengguncang, kata Anne dengan suara pelan. Tatapannya tertuju pada saudara laki-lakinya, Raja Charles, yang duduk diam, tak menyadari gempa emosional yang akan melanda. Anne menceritakan percakapan pribadi yang pernah ia lakukan dengan Ratu Elizabeth. Dwi pada hari-hari terakhir sang ratu di Kastil Balmoral pada bulan September 2022. Tidak ada pers, tidak ada penasihat, hanya ibu dan anak perempuan. Dalam saat-saat terakhir kejernihan pikirannya, sang ratu mempercayakan sesuatu yang sangat pribadi kepada Anne. Bukan instruksi kerajaan, melainkan keyakinan mendalam tentang masa depan. Ia berbicara bukan dalam istilah tugas atau garis keturunan, melainkan dalam hal kelangsungan hidup. Setelah memerintah selama lebih dari 70 tahun, sang ratu menyadari dunia di sekelilingnya berubah dengan cepat. Simbol-simbol kekuasaan lama tidak lagi dihormati seperti dulu. Tradisi yang dulu dianggap sakral kini dipertanyakan bahkan ditolak. Dalam arus perubahan itu, sang ratu menyimpan ketakutan yang tenang namun mendalam bahwa monarki mungkin tidak akan bertahan di era modern tanpa kekuatan yang berbeda di pucuk pimpinan. Dan kemudian Elizabeth menyebutkan seseorang. Bukan putranya, sang raja baru. Bahkan bukan William, pewaris langsung tahta. Ia berbicara tentang Catherine, Putri Wales. Suara Anne tetap mantap saat ia menyampaikan pesan itu. Ia percaya Catherine memiliki sesuatu yang langka, bukan hanya keanggunan, tetapi visi. Kekuatan karakter yang mampu membawa mahkota lebih jauh daripada sekadar garis keturunan. Ruangan itu hening, seolah waktu berhenti. Beratnya kata-kata yang dulu tersembunyi dalam pikiran terakhir sang ratu kini berada di pundak semua yang hadir. Dan untuk pertama kalinya sejak penobatannya, Raja Charles terdiam tanpa kata. Apa rahasia yang dibagikan Ratu Elizabeth tentang Catherine sehingga membuat Raja Charles terdiam? Nantikan kelanjutannya. Keheningan setelah pengungkapan Putri Anne bukan sekadar canggung. Ia berat, hidup, dan tak bisa diabaikan. Raja Charles, yang biasanya tenang, duduk tanpa bergerak. Ruangan di istana Buckingham, dengan langit-langit tinggi, dan potret raja-raja masa lalu, tiba-tiba terasa sesak. Saat gema kata-kata Anne mereda, suasana pun berubah. Sesuatu yang sakral telah terbuka. Bukan hanya kenangan pribadi, melainkan kebenaran yang mengubah warisan dan mempertanyakan segala yang pernah diketahui keluarga kerajaan tentang masa depan mereka. Ini bukan lagi diskusi keluarga biasa. Ini telah menjadi sesuatu yang jauh lebih
Serius, sebuah retakan langsung di fondasi marmer suksesi kerajaan. Selama lebih dari 1000 tahun, monarki Inggris berjalan seperti jam yang teratur, dengan pewaris tahta menunggu giliran untuk mewarisi mahkota. Ide bahwa Ratu Elizabeth II, penguasa terlama Inggris, mungkin melihat masa depan dengan cara berbeda, bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengguncang. Tanggalnya adalah 7 Maret 2023. Lokasinya, ruang gambar biru yang jarang, digunakan di istana, yang disediakan untuk momen-momen keintiman langka. Di ruangan itu, pandangan pertama tertuju pada Charles, lalu pada Pangeran William. Namun pada akhirnya, semua mata tertuju pada Catherine, bukan karena ia mencari perhatian, melainkan karena, menurut Putri Anne, ia telah mendapatkannya dengan cara yang paling tenang. Nada Anne tetap tegas, wajahnya tak terbaca, namun kata-katanya menembus tradisi kerajaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ratu Elizabeth bukan sekadar mengagumi Catherine. Ia pernah berbisik kepada Anne bahwa ia percaya Catherine mewakili sesuatu yang langka dan sangat penting. Bukan hanya sebagai istri calon raja, melainkan seorang wanita yang kekuatan, ketenangan, dan tujuan hidupnya mampu membimbing mahkota melewati dunia yang penuh ketidakpastian. Bukan dengan kemegahan, melainkan dengan ketangguhan yang tenang. Ini bukan soal mengubah aturan. Bukan pula tentang menantang posisi raja di tahta, melainkan sebuah pernyataan. Pernyataan yang disampaikan dari hati ke hati, dari seorang ibu kepada putrinya, di hari-hari terakhir sang ratu di Balmoral pada bulan September 2022. Pertanyaan terbesar bukan hanya apa yang dikatakan sang ratu, tetapi mengapa sekarang? Mengapa Anne menyimpan kebenaran ini begitu erat, baru mengungkapkannya beberapa bulan setelah masa pemerintahan Charles dimulai? Apakah karena tekanan yang semakin besar pada keluarga kerajaan, pandangan publik yang berubah terhadap tradisi? Atau Anne memang menunggu saat ketika diam bukan lagi pilihan? Karena tidak semua kebenaran kerajaan tertulis atau dibahas di ruang rapat. Beberapa terlalu sakral, terlalu dalam dirasakan untuk diperlakukan seperti strategi politik. Mereka dijaga oleh kepercayaan, bukan gelar. Dan dalam kasus ini, sang ratu mempercayakannya kepada satu orang yang ia tahu hanya akan mengungkapkannya saat waktu yang tepat, putrinya, Anakini. Saat pesan itu muncul ke permukaan, monarki tidak akan pernah sama lagi. Namun mengapa Putri Anne memilih untuk membuka suara sekarang? Dan mengapa Catherine menjadi pusat dari semua ini? Jangan alihkan pandangan Anda, beban yang tak pernah ia minta. Dengan pesan sang ratu yang kini tidak lagi tersembunyi, gelombang yang tercipta tak terbantahkan. Suasana di Istana Buckingham berubah. Percakapan yang dulu didominasi oleh garis keturunan dan kewajiban kini perlahan bergeser ke sesuatu yang jauh lebih personal. Karakter. Bagi Ratu Elizabeth II, gelar dan upacara tidak pernah menjadi inti. Ia telah mengenakan mahkota selama lebih dari 70 tahun, dan tak ada yang lebih memahami bebannya selain dirinya sendiri. Namun, ia juga tahu sesuatu yang lain. Kekuatan sejati tidak selalu berasal dari sebuah tahta. Kadang datang dari keteguhan berdiri saat dunia siap runtuh. Elizabeth telah menyaksikan kerajaan-kerajaan runtuh, penguasa jatuh karena skandal atau pertunjukan, dan monarki-monarki di seluruh dunia yang terkikis oleh ilusi dan ego. Namun, yang ia lihat dalam diri Catherine, Putri Wales, adalah kebalikan dari semua itu. Bukan pesona atau karisma yang menarik perhatiannya, melainkan kekuatan yang tenang, ketenangan, martabat yang tak perlu berteriak, dan tekad yang tak pernah meminta belas kasihan. Catherine tidak pernah putus asa untuk dilihat, namun entah bagaimana ia selalu menjadi pusat perhatian. Ini bukan sentimentalitas dari Putri Anne, bukan kenangan manis yang dibalut nostalgia, melainkan kebenaran yang dibentuk oleh momen-momen yang sering tak disadari orang. Saat kesehatan sang ratu menurun sepanjang musim semi dan musim panas 2022, terutama di minggu-minggu terakhir yang sangat pribadi di Balmoral, pandangannya menjadi sangat jelas. Bukan soal kebijakan atau protokol, melainkan tentang manusia. Monarki sedang berubah, dan dunia yang mengamatinya berubah lebih cepat lagi. Rasa hormat tidak lagi otomatis. Dukungan tidak lagi terjamin. Dan Catherine, tanpa deklarasi besar, telah menjadi satu-satunya kehadiran yang tak pernah goyah. Putri Anne menyaksikannya secara langsung. Kepercayaan diam-diam sang ratu kepada Catherine bukan karena statusnya sebagai istri William atau posisinya di mata publik, melainkan tentang ketahanan, tentang seseorang yang, bahkan di balik bayang-bayang kehidupan kerajaan, telah membuktikan bahwa ia mampu bertahan menghadapi tekanan, kritik, dan ketidakpedulian sebuah bangsa yang mulai mempertanyakan keberadaan monarki di era modern. Elizabeth, yang telah melewati perang, skandal, dan perubahan global selama puluhan tahun,
mengenali perbedaan antara tradisi dan kelangsungan hidup. Dan Catherine, dengan komitmen tenangnya, telah menjadi simbol ketangguhan kerajaan itu sendiri. Kepercayaan. Sang ratu kepada Catherine tidak mengancam Charles, dan bukan pula untuk menyaingi jalan William menuju tahta. Ini lebih dalam dari sekadar hierarki. Ini tentang warisan, pengaruh, dan siapa yang mampu menjaga semangat monarki, bukan hanya strukturnya. Kepercayaan yang tak terucapkan itu, yang pernah disegel dalam momen pribadi antara ibu dan anak, kini bergema lebih keras dari sebelumnya di lorong-lorong istana, terutama saat Catherine mulai mundur dari sorotan dan spekulasi mengisi keheningan. Setiap ketidakhadiran mengundang ribuan bisikan. Setiap pertanyaan yang tak terjawab memicu ribuan pertanyaan lain. Namun suara sang ratu, meski tak lagi terdengar, seolah masih berbicara, menunjuk dengan tegas dan jelas kepada seorang wanita yang tak pernah mencari sorotan, namun mungkin menjadi harapan terakhir yang terbaik. Lalu, apa yang dilihat Ratu Elizabeth dalam diri Catherine sehingga menjadikannya jangkar tenang monarki? Anda tidak ingin melewatkan kisah ini. Perjuangan sunyi di balik tembok istana. Karena saat kepercayaan diam-diam sang ratu kepada Catherine bergema lebih keras di koridor kerajaan, narasi yang sangat berbeda sedang berkembang di publik, dan narasi itu jauh dari ramah. Pada awal tahun 2023, pengawasan terhadap keluarga kerajaan mencapai titik didih. Monarki, yang sudah bergulat dengan skeptisisme modern dan transparansi era digital, kembali menjadi pusat perdebatan. Kali ini, bukan tentang kebijakan atau skandal, melainkan sebuah laporan sederhana dari pengadilan yang mencatat kegiatan resmi anggota kerajaan. Angka-angka tersebut sangat mencolok. Putri Anne menyelesaikan 457 tugas resmi dalam 1 tahun itu, sementara Catherine, Putri Wales, hanya menghadiri 128 acara. Tidak butuh waktu lama bagi media untuk menangkap cerita ini. Judul-judul berita mempertanyakan komitmennya. Forum daring mengubah statistik menjadi senjata untuk menuduh Catherine, di tengah masa paling bergolak dalam monarki, menarik diri alih-alih mengambil peran lebih aktif. Namun, di balik tembok istana, sebuah kebenaran yang sangat berbeda sedang berlangsung dengan tenang. Sebuah kebenaran yang sengaja disembunyikan dari pandangan publik. Menurut para pembantu istana dan orang-orang dekat keluarga kerajaan, jadwal penampilan Catherine yang berkurang bukanlah kebetulan. Ini bukan karena ketidakpedulian, melainkan sebuah pilihan. Catherine, setelah berkonsultasi dengan almarhum Ratu dan Raja Charles sebelum wafatnya, membuat keputusan yang tenang namun disengaja untuk memfokuskan energinya bukan pada upacara, melainkan membangun sesuatu yang lebih dalam, sebuah inti emosional untuk generasi berikutnya dari keluarga kerajaan. Ini bukan sebuah mundur, melainkan sebuah strategi seorang ibu. Di dalam Adelaide Cottage, yang terletak di kawasan Windsor, hari-hari Catherine jauh dari kata santai. Pangeran George, yang akan berusia 10 tahun pada Juli 2023, baru saja memasuki tahun-tahun penting pendidikan sekolah persiapan. Putri Charlotte, yang kini menghadapi tekanan awal sebagai seorang gadis kerajaan di dunia, yang sangat modern, membutuhkan bimbingan yang tidak bisa diberikan oleh institusi manapun. Dan Pangeran Louis yang masih berusia 5 tahun mulai memahami bahwa setiap senyuman, setiap lambaian tangan, bahkan setiap kesalahan kata di depan umum membawa beban yang jauh lebih berat daripada usianya. Banyak orang dekat keluarga menegaskan bahwa Catherine bukan menghindari tugas, melainkan menjalankan tugas yang berbeda. Tugas yang menuntut kehadirannya bukan di depan kamera, melainkan di ruang-ruang sunyi, rumit, dan sangat penting dalam kehidupan anak-anaknya. Bahkan Putri Anne, yang sering dipuji sebagai sosok pekerja keras tanpa henti dalam monarki dan terkenal, dengan sikapnya yang tidak sentimental, berbicara membela prioritas Catherine. Ini adalah momen persatuan yang tak terduga antara dua wanita yang, sekilas, tampak berjalan di jalur yang berlawanan. Satu mendedikasikan diri pada pelayanan publik tanpa henti, yang lain pada keibuan yang tenang dan penuh kesengajaan. Anne, yang dikenal dengan sikap praktis dan kesetiaannya pada tugas, menyatakan pandangannya dengan jelas. Masa depan monarki tidak hanya dibangun di bawah sorotan lampu panggung. Kadang-kadang, masa depan itu dibentuk di balik layar, di sekitar meja, dapur, saat mengantar anak ke sekolah, dan dalam percakapan sebelum tidur. Dan Catherine, meskipun jarang muncul di kolom berita kerajaan, berada tepat di tempat yang seharusnya. Namun, bagaimana jika ketidakhadiran Catherine di sorotan justru merupakan strategi paling kuat keluarga kerajaan? Tetaplah bersama kami untuk menemukan kekuatan tenang di balik mahkota ini.
Ikatan sunyi yang tak terucapkan namun tak terbantahkan, ini mulai mengubah cara kita memahami pengaruh kerajaan di abad ke-21. Ketika Putri Anne, sosok paling teguh dalam monarki modern, diam-diam menyelaraskan dirinya dengan metode Catherine, ini bukan sekadar hal pribadi. Ini adalah momen bersejarah, bukan soal mencentang kotak di kalender kerajaan atau mempertahankan citra sempurna di tabloid. Ini tentang warisan, tentang meletakkan fondasi yang bisa bertahan melewati skandal atau perubahan opini publik. Di balik kemegahan istana, Catherine sedang menulis ulang aturan main. Tanpa deklarasi besar, tanpa reformasi besar yang disiarkan di wawancara utama. Perubahannya lambat, penuh tujuan, hampir tak terlihat, namun sangat transformatif. Pada tahun 2023, dunia masih terfokus pada siapa yang tersenyum dari balkon mana dan berapa banyak tangan yang dijabat di acara tertentu. Namun di dalam Istana Kensington, hari-hari Catherine dipenuhi dengan pengarahan kebijakan, panel ahli, dan pertemuan pribadi dengan para penasihat. Keterlibatannya yang semakin dalam inisiatif nasional seperti pengembangan anak usia dini, bukan untuk pujian seremonial. Ini adalah fondasi untuk perubahan jangka panjang. Jauh dari kamera, Catherine mengasah keahliannya dalam isu-isu yang memengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat Inggris. Dengan 3 anak kecilnya sendiri, George, Charlotte, dan Louis, semangatnya untuk membentuk kesejahteraan emosional generasi berikutnya bukanlah hal abstrak. Ini nyata dan sangat personal. Dia tidak hanya memperjuangkan kesehatan mental dan pendidikan anak-anak, tetapi juga membangun sistem di sekitarnya. Bukan demi headline, melainkan demi negara yang suatu hari nanti akan dilayani oleh anak-anaknya putri. Anne telah lama menguasai pengaruh yang tahan lama seperti ini, tenang, konsisten, dan kebal terhadap tren yang berlalu. Jadi ketika dia mengenali kualitas yang sama pada Catherine, itu bukan pujian biasa. Itu adalah semacam penobatan, sebuah penerusan obor halus dari satu wanita kerajaan ke wanita lainnya, Anne, yang dikenal karena efisiensi dan komitmennya yang tak tertandingi terhadap pelayanan, melihat dalam diri Catherine bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai jiwa yang sejalan. Seseorang yang memahami bahwa dalam keluarga kerajaan, posisi paling kuat seringkali membutuhkan suara paling sedikit. Mentoring tak terlihat ini tidak terjadi dalam satu percakapan saja. Ini berkembang melalui pengamatan diam-diam, rasa hormat, bersama, dan tugas yang sama-sama dijalankan. Di depan publik mereka jarang berdiri berdampingan. Namun di balik tembok istana, pengaruh Anne terhadap Catherine telah menjadi kekuatan pembentuk. Hal ini tercermin dalam cara Catherine menghadapi krisis, menyerap tekanan, dan terus melangkah maju, jarang sekaligus, tetapi selalu dengan penuh kesengajaan. Aliansi ini antara Anne dan Catherine mungkin tidak pernah secara resmi diakui. Tidak ada dekret kerajaan, tidak ada pernyataan keluarga. Namun dampaknya sudah mulai terlihat dalam perubahan halus di dalam monarki. Masa depan tampaknya tidak hanya akan menjadi milik pewaris tahta berikutnya, tetapi juga milik sosok yang cukup teguh untuk menjaga garis ketika tidak ada yang memperhatikan. Catherine yang dipandu oleh teladan Anne dan restu terakhir sang ratu yang terbisik, perlahan-lahan, menjadi sosok tersebut. Namun, ikatan rahasia apa yang terjalin antara dua wanita kerajaan ini yang bisa mengubah masa depan monarki secara diam-diam dan permanen? Tetaplah bersama kami, Anda tidak ingin melewatkannya. Dalam ikatan tak terucapkan antara Anne dan Catherine, sesuatu yang mendalam mulai bergeser, tidak diumumkan dalam upacara megah atau disorot di tajuk utama berita. Ia disampaikan secara diam-diam, hampir tak terlihat, dari satu wanita kerajaan ke wanita lainnya. Sebuah obor, ya, tapi bukan obor yang menyala dengan api dan kemegahan. Ini adalah obor yang dinyalakan oleh kepercayaan, keteguhan, dan pemahaman, yang lebih dalam tentang apa yang harus menjadi monarki agar bisa bertahan. Anne, penjaga sunyi monarki selama lebih dari 50 tahun, selalu memimpin dengan disiplin dan kebijaksanaan. Namun bahkan dia menyadari bahwa peran itu kini membutuhkan lebih dari sekadar tradisi. Ia membutuhkan transformasi. Dan dalam diri Catherine, Anne menemukan perpaduan langka antara keberanian dan kehati-hatian, naluri dan intelek. Namun dengan kepercayaan itu datang tantangan yang belum pernah Anne alami sebelumnya. Sementara Anne menghadapi pertempurannya di balik pintu tertutup dan halaman surat kabar, Catherine melangkah ke dalam badai yang tak pernah tidur. Sebuah ladang ranjau digital di mana setiap kedipan mata, setiap tarikan napas dan jeda terekam, dianalisis, dan dibentuk ulang sebelum kebenaran sempat muncul. Pada tahun 2024, Istana Buckingham terjebak di antara warisan dan lensa.
Kamera. Keanggunan dan martabat yang dulu mendefinisikan tugas kerajaan kini harus bertahan di ruang gema tanpa ampun dari media sosial. Di mana Anne dulu menghadapi Fleet Street dan bisa pulih di antara siklus berita, Catherine menghadapi medan pertempuran yang terus diperbarui setiap detik. Gosip yang dulu disebarkan lewat bisikan kini menjadi api liar yang menyebar melalui retweet dan video viral. Tidak ada penyaring, tidak ada penyangga, dan tentu saja tidak ada pengampunan. Setiap gerak-gerik menjadi tajuk utama. Setiap ketidakhadiran memunculkan teori. Anne, yang dikenal realistis, pernah mengakui dalam wawancara langka dengan BBC bahwa ketiadaan media sosial di masa mudanya adalah berkah terselubung. Ia bisa membuat kesalahan, belajar secara diam-diam, dan tumbuh dalam perannya tanpa penghinaan publik. Namun, kata-katanya bukanlah ungkapan superioritas, melainkan penuh pengertian. Karena ia tahu apa yang dihadapi Catherine jauh lebih berat daripada apa yang pernah dialami oleh anggota kerajaan sebelumnya. Kini, Catherine dinilai berdasarkan aturan baru. Hadir di sebuah acara, ia dikritik karena terlalu sempurna. Tidak hadir, ia dicap acuh tak acuh. Jika tersenyum, dianggap dibuat-buat. Jika cemberut, dianggap dingin. Dalam dunia di mana persepsi mengalahkan kebenaran, ia berjalan di atas tali, ketat yang ditarik oleh opini publik. Namun, ia melakukannya tanpa ragu, tanpa membalas, dan tanpa menyerah pada kebisingan. Ia tidak melawan, ia tidak menjelaskan, ia bertahan. Di balik dinding istana, mereka yang memahami beban yang dipikulnya, mulai melihatnya dalam cahaya baru. Bukan hanya sebagai pasangan kerajaan, tetapi sebagai seorang ahli strategi diam-diam. Karena Catherine, seperti Anne sebelumnya, tahu bahwa kepemimpinan sejati tidak dibangun dari tepuk tangan, melainkan dari tekanan. Sementara jutaan orang menggulir, layar, mengklik, dan berspekulasi, Catherine terus membangun sesuatu yang belum banyak terlihat. Namun, kekuatan diam apa yang sedang dibangun Catherine di balik kebisingan ini? Dan mengapa istana kini mengawasinya lebih dekat dari sebelumnya? Saat Catherine melangkah melalui badai penilaian digital dengan keanggunan dan kesunyian, sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan oleh istana, bahkan oleh sejarah. Di balik layar, di mana tagar tidak menjadi tren dan tajuk utama tidak sampai, mereka menyaksikan sesuatu yang kuat. Seorang wanita yang tidak bermain lebih keras, tetapi bermain lebih bijak. Catherine, Putri Wales, telah menjadi kekuatan bukan melalui pembangkangan atau kemegahan, tetapi melalui langkah-langkah yang disengaja dan dibentuk oleh integritas. Dalam dunia yang kecanduan pada kecepatan, ia sedang merancang sesuatu yang abadi. Putri Anne, yang hidupnya menjadi tolok ukur ketekunan kerajaan, melihat hal ini. Ia melihat Catherine bukan sebagai peniru tradisi lama, tetapi sebagai inovator yang menulis ulang aturan dengan setiap pilihan yang tenang dan terukur. Sementara Anne membawa masa lalu ke depan, Catherine membentuk masa depan, bukan melalui kemegahan, tetapi melalui tujuan. Namun, masa depan ini tidak mudah diraih. Catherine menghadapi pertempuran yang belum pernah dihadapi oleh anggota kerajaan manapun sebelumnya. Pada tahun 2023, keputusannya untuk tidak menghadiri penghargaan Earthshot di Singapura memicu badai tuduhan. Kritikus mempertanyakan prioritasnya, rasa tanggung jawabnya, bahkan komitmennya terhadap mahkota. Namun, kebisingan itu mengabaikan kebenaran. Sementara upacara berlangsung ribuan mil jauhnya, Catherine tetap di Windsor bukan karena skandal atau sakit, melainkan karena putranya, Pangeran George, sedang menjalani ujian. "Aku sedang membantu George," jelasnya dengan ketenangan yang lembut. Kalimat itu, meski sederhana, menghancurkan narasi yang beredar. Catherine memilih untuk mengutamakan kebutuhan emosional anaknya daripada sekadar penampilan luar, lebih memilih kehadiran nyata daripada sekadar menjalankan peran secara formal. Ia bukan menghindari tanggung jawab, melainkan benar-benar menjalani dan menghidupinya. Karena yang sering terlupakan dunia adalah bahwa kekuatan monarki tidak hanya terletak pada ritual-ritualnya, melainkan pada akar-akarnya. Dan Catherine dengan penuh perhatian merawat akar-akar itu. Di dapur dan ruang kelas, dalam bisikan saat waktu tidur dan tekanan menghadapi ujian, ia menanam sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh tabloid manapun. Ketangguhan, kerendahan hati, dan kemanusiaan. Hal ini memang tidak glamour, tidak sedang tren, tetapi sangatlah penting. Inilah cara seorang raja dan ratu dibentuk, bukan di atas kereta kuda, melainkan dalam masa kecil mereka. Dan tidak ada yang lebih memahami hal ini selain Catherine. Bahkan Putri Anne, seorang wanita yang dikenal tidak sentimental,
berdiri di belakang Catherine. Anne, yang jarang sekali mengomentari pilihan pribadi, mengakui bahwa tidak semua tugas kerajaan terlihat dengan jelas, memakai pita kehormatan, atau disambut tepuk tangan. Banyak momen penting justru terjadi di balik pintu tertutup dan membutuhkan kekuatan yang berbeda. Ratu Elizabeth pun menyadari hal ini. Dalam kata-kata terakhirnya yang bersifat pribadi kepada Putri Anne, ia mengungkapkan sebuah kebenaran yang belum pernah diucapkan sebelumnya, bahwa Catherine bukan sekadar menjalankan peran, melainkan membentuknya. Ia bukan hanya berdiri di samping Pangeran William, tetapi juga menstabilkan monarki. Ratu tidak berbicara tentang garis keturunan atau mahkota, melainkan tentang kejernihan pikiran, empati, dan naluri Catherine. Tentang kemampuan langka yang dimilikinya untuk mempertahankan tradisi sekaligus merangkul perubahan. Dengan ramalan tenang ini yang kini bergema di istana-istana kerajaan, pertanyaannya bukan lagi apakah Catherine akan bangkit, melainkan apakah monarki dapat bangkit bersamanya. Menurut Anda, apa yang dilihat Ratu Elizabeth dalam diri Catherine yang mungkin terlewatkan oleh orang lain? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jangan lupa untuk membagikan, mengomentari, dan berlangganan untuk mendapatkan wawasan kerajaan yang belum banyak diketahui.